Setiap manusia punya rencana dan dalam akal budinya yang dikaruniai oleh Tuhan dia merencanakan segala sesuatu. Untuk hari esoknya mungkin merencanakan ini, merencanakan itu, mau bekerja ini atau bekerja itu. Namun sesungguhnya rencana kita manusia serba terbatas dan tidak semuanya bisa terselesaikan sesuai dengan rencana. Tetapi segala yang direncanakan Tuhan itu pasti akan selesai. Karena itu betapa pentingnya untuk supaya kita bisa memahami satu bagian terpenting dalam penyelesaian segala rencana kita yang sudah kita susun begitu rupa, yang tentu saja kita harapkan itu bisa tuntas, selesai dan terlaksana dengan baik sampai selesai sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Yaitu bahwa kita perlu sesuaikan rencana kita selaras dengan rencana Tuhan. Karena penyelesaian segala rencana kita yang akan dan yang sedang kita jalani itu baru bisa terjadi tuntas dan selesai dengan benar karena kita menyesuaikan dengan rencana Tuhan. Mengapa demikian? Karena rencana manusia yang serba terbatas itu tidak terbandingkan dengan rencana Tuhan yang sangat tidak terbatas dan pasti akan terlaksana. Inilah kenapa kita perlu untuk menyelesaikan segala rencana kita dengan penyesuaian diri kita dengan rencana Tuhan. Karenanya, ayo belajar selesai karena sesuai. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan lagi hari ini masih dari Roma 8 ayat 28. Kita akan lihat satu versi dari bacaan Alkitab, firman Allah yang hidup. Dan kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi atas diri kita adalah untuk kebaikan kita. Jika kita mengasihi Allah dan menyesuaikan diri dengan rencana-rencananya. Versi dari bacaan Roma 8 ayat 28 di dalam firman Allah yang hidup ini menuliskan kepada kita tentang sesuatu yang penting dari dimensi untuk mengalami Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yaitu bahwa di sini ditaruhkan sebuah perkataan yang penting. Selain orang yang mengasihi Allah atau yang kemarin kita renungkan yang sungguh-sungguh memberi diri untuk mengasihi Tuhan, yang menyadari diri dikasihi Tuhan dan juga bersandar kepada Tuhan untuk mengasihi, maka syarat yang kedua untuk supaya seseorang bisa memahami dan mengalami bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu adalah menyelaraskan rencananya dengan rencana Tuhan. Ini satu rahasia yang penting untuk kita miliki, yaitu supaya kita bisa melihat segala sesuatu atau di balik segala sesuatu ada kebaikan. Jalanilah segala sesuatu sesuai dengan rencana Tuhan. Jangan bersikeras dengan rencana kita sendiri. Jangan juga keras kepala dengan memaksakan agar rencana kita terlaksana. Karena nanti akhirnya ego kitalah yang memimpin, bukan Tuhan. Kita ikuti rencana kita dan kita mau rencana kita harus terlaksana. Tapi kita abaikan, kita lupakan rencana Tuhan. Dan karena kita abaikan dan kita lupakan, kita juga tidak mau menyesuaikan diri kita dengan rencana Tuhan. Padahal itulah jalan keluar untuk penyelesaian segala rencana kita. Kadang-kadang segala rencana yang kita udah susun menjadi mandek, tidak terselesaikan, atau banyak kendala ditemui. Kembali lagi kepada catatan penting, yaitu kesesuaian diri kita dengan rencana Tuhan. Karena inilah satu hal yang patut kita miliki, supaya kita bisa melihat bahwa segala kebaikan Tuhan itu dinyatakan lewat apapun yang terjadi. Bukankah ini ayat Roma 8 ayat 28 yang mau mengajarkan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan? Itu baru terjadi kalau ada keselarasan antara rencana kita dengan rencana Tuhan. Karenanya hari ini mungkin engkau merencanakan sesuatu atau ada rencanamu yang gagal, atau mungkin hancur berantakan karena musibah atau karena berbagai macam peristiwa yang melanda
kendala atau kebangkrutan, mungkin kegagalan habis-habisan, kembali kepada apa yang Tuhan rencanakan, supaya penyelesaian segala rencana kita sesuai dengan pimpinan Tuhan. Karena kita hidup selaras dengan rencana Tuhan. Sehingga kita akan melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, di dalam kita menyelesaikan segala rencana kita, itu akan mendatangkan kebaikan. Atas segala sesuatu yang terjadi, kita perlu berserah kepada Tuhan lagi dan ikuti rencananya. Kalau ada lagu lama yang mengatakan indah rencanamu di dalam hidupku, dan lalu kemudian aku akan mengikuti jalanmu, mengikuti rencanamu yang indah. Tapi benarkah rencana Tuhan kita indahkan? Atau kita hanya sebut indah rencananya, tapi kita tidak mengindahkannya untuk menjadi rencana kita? Jangan paksakan rencana kita. Bila gagal, bila tidak ada jalan keluar, bila semua penuh dengan berbagai macam kendala, lebih baik justru datang menyesuaikan diri kita selaras dengan rencana Tuhan, supaya saat kita merencanakan, tetap rencana Tuhanlah yang memimpin, bukan rencana kita. Tetap kehendak Tuhanlah yang terjadi, bukan kehendak kita. Tetap pimpinan Tuhanlah yang terjadi, bukan kita yang memimpin diri kita sendiri. Selamat berjalan menyelesaikan rencanamu sambil dan dengan menyesuaikan diri selaras dengan rencana Tuhan. Maju terus bersama dengan Tuhan, kita akan diurusnya. Amin.